Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nyuwun kawigatosan wonten jamaah Masjid Baitur Syukur, monggo ingkang sepisan panjenengan sedaya lan kula tansah ngaturaken panuwun syukur dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Syukur yang berbahagia, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Jumat tanggal 12 Oktober 2023, seperti biasa Masjid Baitur Syukur mengadakan atau menyelenggarakan kajian ba'da subuh, yaitu tafsir Al-Quran yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Furqon Hasbi LC. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang berbahagia, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Untuk meningkat waktu selanjutnya, marilah sebelum kajian ba'da subuh pada pagi hari ini, kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita bersyukur atas kehadiran dan berselawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan ajaran Islam dengan sempurna, dan diantaranya telah menyampaikan ayat yang sangat populer, yaitu Al-Fatihah, yang kita semuanya ketika membaca tafsirnya surat Al-Fatihah ayat per ayat ternyata panjang juga, sehingga sampai hari ini kita baru sampai ayat berapa ini? Ayat 4 halaman 14. Jadi kita masih membaca ayat Maliki Yaumiddin. Ya, baik, kita baca halaman 14. Yang berpuasa di hari pembalasan. Sebagian ahli qiraat membaca Maliki, mimnya panjang, Maliki, dengan memanjangkan mimnya, artinya yang memiliki. Sebagian lagi membacanya Maliki, maknya pendek, yaitu artinya yang berkuasa atau raja. Jadi Malik itu artinya pemilik, Malik itu artinya raja. Jadi bisa membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, tapi yang sering kita baca mimnya yang panjang, Maliki Yaumiddin.
Bacaan pertama dikuatkan oleh firman Allah dalam Quran surat 82 ayat 19. Bacaan yang kedua dikuatkan oleh firman Allah dalam Quran surat 40 ayat 16. Ini saya tidak dicantumkan ayatnya. Kata Ar-Raghib, ini penulis buku, kedua macam bacaan tersebut, Maliki dan Maliki, sekalipun keduanya diriwayatkan dari sejumlah besar sahabat, tetapi bacaan yang Maliki diliputi kebesaran, keagungan, serta menimbulkan getaran pada jiwa. Sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh yang pertama, yaitu bacaan Maliki. Bacaan Maliki menunjukkan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dialah yang mengatur perjalanan manusia dengan hukum-hukum yang berupa perintah, larangan, dan pembalasan. Karena itu disebut Malikin Nas, yang merajai manusia. Dan tidak pernah orang menyebut Maliki Asya, yang merajai benda-benda. Nah, ini bedanya bagi yang memahami secara pendekatan bahasa. Kata Maliki, mimnya pendek itu lebih mendalam sebenarnya. Hanya saja kita lebih refleks, terbiasa mimnya panjang atau pendek? Panjang. Jadi kita sendiri mungkin hanya mengikuti apa yang sudah populer. Jadi Maliki Yaumiddin. Sesekali kita baca pendek, malah sepertinya kaku lidah kita. Umpamanya Maliki Yaumiddin, kayaknya malah terburu-buru sendiri. Padahal kalau dipahami menurut Ar-Raghib Al-Asfahani ini, malah maknanya lebih kuat, maknanya lebih mendalam, karena Maliki artinya raja. Tapi kalau tadi Maliki terjemahnya adalah yang menguasai atau yang memiliki. Tapi dalam terjemah bahasa Indonesia, Maliki mimnya panjang itu juga mendekati makna yang kalau mimnya pendek, karena tidak menerjemahkan yang merajai, tapi yang menguasai. Nah, tinggal kita di dalam merasakan kata-kata berkuasa dengan kata-kata merajai, kira-kira statusnya tinggi mana ini? Oh, ini berkuasa. Oh, yang ini merajai, kira-kira hebat mana? Ini hanya perasaan bahasa saja. Nah, ini harus pakai daukun lughah, jadi harus pakai rasa bahasa itu. Jadi kalau menguasai, ya itu sudah cukup kuat. Tapi ketika merajai itu seperti lebih tinggi. Ya. Jadi penguasa dengan raja itu statusnya lebih tinggi raja. Ini kalau pendekatan bahasa. Nah, dalam bahasa Indonesia ketika memaknai Maliki mimnya panjang itu dengan pendekatan terjemah kuasa, berkuasa. Kemudian ini sekedar tambahan dan bacaan ulang. Jadi ketika kita baca mimnya pendek, ini sejalan dengan bacaan di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, di sana ada
Malikin nas, mimnya pendek. Nah, di sana nanti diartikan yang merajai, jadi yang merajai manusia. Nanti sebaliknya, di sana dibaca pendek, boleh juga dibaca panjang, gitu. Artinya dalam riwayat Malikin nas itu boleh Malikin nas. Nah, ini maksudnya dengan tambahan informasi semacam ini, kalau ada andaikan imam bacanya mim di Al-Fatihah pendek, kita jangan kaget atau jangan menyalahkan, wah ini imamnya kurang fasih, kok mimnya panjang kok dibaca pendek. Padahal katakan imamnya mengerti, ya, karena ngerti boleh bacaan Maliki Yaumiddin, memang terus dia bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, makmumnya yang belum tahu batin, wah ini keliru imam ini, bacanya nggak benar ini. Padahal itu justru secara bahasa maknanya lebih mendalam. Tapi ya kembali lagi, kita harus hati-hati ya, membiasakan bacaan di tengah umum. Kalau kita membacanya yang tidak populer, jadi gaduh. Jadi ini pengalaman masa lalu. Dulu ketika saya masih di kampus di Arab Saudi, yaitu di Universitas Islam Madinah, itu teman-teman ahli qiraat banyak. Jadi kita mahasiswa dan mahasiswa yang jurusan Al-Quran juga banyak, ahli qiraat juga banyak, mencoba menerapkan dalam sholat. Ya, kita tahu itu boleh, tapi rasanya memang kurang nyaman di telinga. Bahwanya baca wadduha itu dengan imalah, yaitu dengan Itu mereka baca wadduhi wallaili idza saja. Jadi rasanya gimana gitu loh. Itu sering setiap bacaan yang unik-unik itu dibaca sebagai imam itu. Ya kita nggak ada yang bilang subhanallah atau merasa itu salah kok. Ini mah tampil beda karena memang sama-sama punya ilmu sehingga kita maklum. Tapi tetap saja telinga kita tuh nggak nyaman gitu. Nah, itu contoh saja. Jadi sampai pada tingkatan ada yang berkonsultasi dengan ulama di sana, apa hukum membaca Al-Fatihah atau surat-surat di dalam sholat yang mengambil riwayat-riwayat yang tidak populer. Ya, akhirnya jawabannya ulama, hindari dari hal-hal yang tidak populer, ya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah jamaah. Jadi memang bagi yang sudah tahu ilmunya menganggap itu biasa. Tapi bagi yang tidak mengerti itu biasanya menimbulkan masalah. Contoh kecil, di lingkungan masyarakat yang biasa imamnya membaca basmalah dengan jahar, dengan terdengar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba imam ini karena yakin membaca basmalah sir, dalilnya lebih kuat dari Nabi, para sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalau imami basmalahnya disirkan, lalu membacanya di tengah jamaah yang biasa basmalahnya jahar. Kira-kira apa yang terjadi? Mesti geger. Jadi makmumnya itu sepanjang sholat kerasan imam. Imamnya kok nggak pakai basmalah, gitu. Basmalahnya kok nggak terdengar. Nah, jadi makmum itu pikir nanti bar sholat tak tanya. Gitu.
habis sholat ini nanti tak tegur, itu jadi masalah ya. Jadi ternyata memang perlu perlu hati-hati juga di tengah masyarakat yang komunitasnya bismillahnya jahar, ya kita menyesuaikan, bismillah dikeraskan. Tapi ketika di komunitas yang bismillahnya sir, walaupun bagi orang yang biasa membaca jahar, menyesuaikan, disirkan. Jadi ini imam yang wawasannya luas, tapi ketika bertentangan atau mencoba memperkenalkan, ternyata bikin gaduh memang. Ya, saya punya pengalaman pribadi juga. Jadi ketika menjadi imam di Masjid MUI, karena saya punya jadwal khutbah di MUI, itu divariasi gitu, itu bikin masalah juga. Jadi sesekali basmalahnya dijaharkan, sesekali basmalahnya disirkan, ya, baik yang Al-Fatihah maupun surat. Ada saja jamaah setelah selesai menghadap dan mendebat. Ya, ketika dia mendebat, ya kita ucapkan terima kasih atas masukannya, kan gitu aja. Walaupun kita tahu bahwa apa yang saya lakukan itu berdasarkan ilmu, dan justru saya anggap yang mendebat, nah ini belum belajar lagi. Tapi ya daripada ribut, iya, terima kasih atas masukannya. Hanya saja memang ulama ada yang begini-begini bla 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 disampaikan. Nah ini aja untuk ibrah, ya, pelajaran. Nah ini hanya sekedar ketika masyarakatnya sudah biasa maliki yaumiddin, mimnya panjang, ya kita sesuaikan. Ya, jadi walaupun secara hukum maliki yaumiddin itu boleh, atau malikin nas itu dua-duanya boleh sebenarnya. Itu umpamanya kita di Afrika itu nanti juga ada bacaan-bacaan yang berbeda dengan bacaan-bacaan yang daerah Asia. Ya, ini nanti tergantung pengalaman masing-masing. Kalau mungkin pengalaman kita hanya lokal nasional Indonesia ini, ya sudah kita sesuaikan dengan lokal saja. Ini tentu butuh ilmu dan butuh pengalaman. Kemudian selanjutnya ad-din menurut artinya perhitungan, imbalan jasa dan pembalasan. Arti pembalasan inilah yang sesuai di sini. Jadi biasanya kita mendengar kata ad-din terjemahannya agama, tapi justru di sini diartikan perhitungan, ya, imbalan jasa dan pembalasan. Bahkan dipilihnya arti yang terakhir, pembalasan. Sehingga ketika Allah berfirman maliki yaumiddin, ya, bukan malikiddin, ya, malikiddin, ya. Jadi adalah untuk mengajarkan kepada manusia bahwa pada hari pembalasan itu ada hari yang tertentu. Pada saat itu nanti setiap orang dibalas sesuai dengan kerjanya. Ya, secara umum kita sudah paham maliki yaumiddin itu adalah hari pembalasan, yaitu yang berpuasa di hari pembalasan. Artinya setiap orang akan mendapatkan jasa apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Jadi jasa itu sendiri dari bahasa Arab, jazaun, balasan. Tapi kalau sudah dalam bahasa Indonesia kan za jadi sa, ini balas jasa. Sebenarnya kan kalau dalam bahasa Arab jazaun itu imbalan atau balasan. Tapi kalau sudah dalam bahasa Indonesia pengucapannya z
jadi S. Mestinya jaza jadi jasa. Ya sudah, enggak enggak masalah karena sudah lidah kita seperti itu. Tapi ketika ijazah pakai pakai Z gitu loh, kembali ke asli. Jadi orang Indonesia itu keren gitu dalam mengucapkannya, itu kadang nggak konsisten kan. Ijazah, itu kan artinya ajazah, itu diberi izin, lisensi, jadi diizinkan. Ijazah berarti za itu dibaca tetap Z, tapi begitu jaza zai dibaca S. Nah ini gimana? Ya sudah, memang lidah kita itu berubah-ubah. Umpamanya baca T itu huruf tak marbuta itu juga kadang dibaca T, tak, kadang dibaca H. Umpamanya kadang kita baca sodakoh dibaca sedekah, ya, sodakoh, sodakotun, sedekah. Begitu sholatun dibaca sholat. Nah kan tak marbutonya bisa dua model, kadang dihakkan, kadang ditekan. Ya ini lidah kita. Nah ini hanya masalah pengucapan. Maka tadi kata Maliki Yaumiddin ini artinya adalah pada saat itu nanti setiap orang dibalas sesuai dengan kerjanya. Jadi dapat jasa, dapat imbalan atau balasan. Selanjutnya kita simak di halaman 15. Manusia secara perseorangan ada yang mendapat pembalasan di dunia ini yang berupa sengsara dan penderitaan. Oleh karena ia melengahkan hak orang lain atau mengabaikan pekerjaannya sendiri. Tetapi hal ini tidak terjadi pada manusia secara keseluruhan. Hanya ada yang demikian halnya dan ada yang tidak. Kita sering melihat orang-orang yang tenggelam dalam kelezatan hawa nafsunya, meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan hidup yang penuh kenikmatan, yakni mereka belum menerima hukuman. Memang mereka tidak luput dari hal-hal yang mengeruhkan kehidupan. Boleh jadi hartanya binasa, badan rusak, dan akal jadi lemah. Namun sebenarnya penderitaan seperti ini bukanlah pembalasan sepenuhnya dari dosa-dosa besar yang mereka kerjakan dan kemungkaran-kemungkaran yang mereka kerjakan. Begitu pula sebaliknya, sering kita lihat orang-orang baik yang mendapat cobaan dengan dirampas hak-haknya dan tidak memperoleh kebaikan dari perbuatan baik yang mereka kerjakan yang berhak diterimanya. Memang terkadang mereka memperoleh sebagian dari pembalasan, yaitu ketenangan pikiran, kesehatan jasmani, tabiat yang bersih, dan kemuliaan akhlak. Namun semua ini bukanlah merupakan sebenar-benar pembalasan yang seharusnya mereka terima. Nah, ini sekedar mengulang. Jadi untuk mengukur keberhasilan hidup di dunia ini bukan dengan melihat saat hidup di dunia ini. Umpamanya, kalaupun dia orang kafir, ya, tapi hidupnya tanda kutip sejahtera, ya, mungkin secara fisik sehat walafiat, kuat, ya, dan penuh dengan tanda kutip kelezatan dunia didapat. Itu bukan berarti kekafirannya menunjukkan
bukan dapat persetujuan dari Allah. Itu kalau ada bahasa istidraj. Jadi bisa jadi orang kafir sepertinya jaya, sukses, menang, ya, seperti sejahtera secara kasat mata memandang. Tapi itu belum dijadikan tolak ukur. Ya. Dan sebaliknya, orang baik yang tampak sengsara, menderita, gitu, itu malah bukan sebagai tanda wah ini kebaikannya tidak diterima. Terbukti dia hidupnya tanda kutip tidak sukses menurut ukuran kehidupan dunia. Jadi hakikat pembalasan nanti sebenarnya di akhirat. Atau orang buruk yang mendapatkan penderitaan di dunia itu juga bukan merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan-perbuatan kedurhakaan, dosanya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi digambarkan bahwa apa yang didapat di dunia ini bukan sebagai tolak ukur balasan. Atau orang baik yang sepertinya hidupnya juga penuh ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, itu juga bukan sebagai balasan yang hakiki pada saat hidup ini. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya balasan hakikat nanti di akhirat. Jadi jangan mengukur dengan cara berpikir kita, namanya wah itu hidupnya sukses karena ahli ibadah. Belum tentu begitu cara mengukurnya. Wah ini hidupnya menderita karena nggak ibadah. Nah ini kan logika kita. Jadi ada orang yang seringkali menilai dengan cara itu. Jadi umpamanya wah ini gagal terus, lalu komentarnya karena kamu nggak ibadah. Ya. Nah nanti kalau diukur dengan cara demikian, tuh orang kafir sukses tuh. Kalau begitu jadi orang kafir baik, ben sukses, nggak bisa begitu juga. Jadi mengukur kesuksesan dunia tidak dengan dia ibadah atau tidak ibadah. Umpamanya, oh kamu sakit, kenapa? Banyak dosa kamu. Makanya untuk menghapus dosa, ya satu sisi benar, tapi bukan menjadi ukuran. Kalau begitu nanti Nabi Ayub itu banyak dosa gitu. Mau Nabi sakit terus, ya kan? Lalu dijadikan tolak ukur karena sakit terus, maka dia berarti orang yang banyak maksiat, banyak dosa. Belum tentu. Jadi intinya kita jangan terlalu pendek akal di dalam menilai seseorang. Jadi jangan mengukur seseorang dengan apa yang kita lihat. Karena tadi kebaikan yang dia lakukan lalu mendapatkan kebaikan itu pun belum sebagai balasan yang utama. Kemudian kejahatan yang dilakukan seseorang lalu mendapatkan penderitaan di dunia itu juga belum menjadi balasan hakiki. Belum waktunya. Walaupun itu bisa dianggap sebagian. Nah ini artinya biar kita tidak mudah suudzon terhadap orang lain sehingga gagal penilaian. Jadi kembali lagi, maka bila hari yang tertentu nanti telah datang, yaitu hari pembalasan, maka setiap orang akan dibalas dengan sepenuhnya. Nah, di sini nanti maliki yaumiddin. Jadi pada hari pembalasan di akhirat. Kemudian jika jahat, jika perbuatannya baik, baiklah pembalasannya. Jika jahat, buruklah pembalasannya sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Adapun manusia sebagai suatu umat atau masyarakat, maka pembalasan yang diterimanya terlihat sepenuhnya ketika di dunia ini juga. Umat manapun yang menyimpang dari kebenaran dan tidak memperhatikan sunnatullah, hukum Allah tentang alam, niscaya ia akan mendapatkan pembalasan yang mesti diterimanya, seperti kemelaratan setelah berada dalam kemakmuran,
kehinaan yang tadinya telah menduduki singgasana kemuliaan, dan kerendahan yang tadinya dimuliakan dan disegani. Jadi ini juga ada istilah sunnatullah. Umat manapun yang menyimpang dari kebenaran dan tidak memperhatikan sunnatullah, niscaya ia akan mendapatkan pembalasan mesti diterimanya. Ini tentu cara mengukurnya juga tidak spontan ya. Kalau kita bacanya yang dalam Al-Quran itu pasti. Jadi kaum-kaum yang menentang Nabi lalu mendapatkan hukuman, nah itu sudah yakin memang Allah yang menghukum. Kaum Lut ya, mereka yang homoseksual, nah mereka kemudian dihukum ya, dengan dibalikkan kampung halaman mereka, negeri mereka dihancurkan. Nah itu memang balasan dari Allah ya. Umpamanya kaum soleh yang menentang juga pada Nabi Soleh lalu mendapatkan hukuman, nah itu juga pasti itu memang Allah telah mengabarkan sebagai hukuman. Tapi kemudian apakah itu juga bisa untuk alat ukur dalam kehidupan nyata kita di saat ini? Umpamanya ada suatu kaum kemudian dapat gempa, dapat letusan gunung, lalu kita nilai karena mereka kaum musyrik, karena mereka orang kafir, maka dapat siksa, dapat azab. Kena tsunami karena mereka melakukan kemaksiatan. Apakah itu bisa dijadikan alat ukur? Ini masih tanda tanya besar. Karena sering muncul hal-hal seperti ini untuk alat penilaian. Ini juga perlu hati-hati. Mamanya dulu Aceh terjadi tsunami, ya, langsung muncul penilaian. Kenapa terjadi? Karena ada orang-orang Islam yang ikut melakukan acara Natalan umpamanya, lalu langsung dihukum dengan tsunami yang dahsyat seperti itu. Nah ini apakah menilai semacam ini dibenarkan? Jadi kita mestinya mendoakan, peduli dengan mereka, malah menghukumi dan menghakimi. Bukan berpikir untuk mendoakan atau menolong, membantu dan seterusnya, langsung wah kena tsunami karena mereka orang Aceh penuh maksiat. Nah seperti menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nanti di Jogja gempa, wah karena di sana banyak kesyirikan, orang sering larung Nyi Roro Kidul gitu kan, sehingga terjadi gempa. Nah, lalu mereka sebagian kena dampaknya hancur, langsung kita hakimi karena banyak kesyirikan. Apakah itu sudah menjadi tolak ukur kebenaran dalam mengukur? Nanti orang yang di Gunung Merapi kena letusan, kena lahar, wah itu memang maksiat semua itu air. Di Gunung Kelut lingkungannya karena ada seterusnya. Apakah itu bisa? Belum tentu. Ya, jadi tidak bisa spontan kita menilai hal-hal seperti itu, karena malah justru kita seudon terhadap kondisi masyarakat yang terkena musibah dalam hal-hal yang terjadi. Karena berbeda dengan Al-Quran menyebut suatu kaum, ya, mamanya Fir'aun, Allah tenggelamkan. Nah itu langsung sebagai azab atau siksa. Nah, tapi nanti apakah kemudian ada kapal yang tenggelam? Wah itu karena isinya orang-orang maksiat semua, makanya ditenggelamkan Allah. Kan belum tentu. Ada pesawat meledak atau jatuh dan seterusnya. Wah ini karena yang penumpang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Ini juga tidak serta-merta kita boleh menilai seperti itu. Waspadalah, jangan mudah suudzon dan jangan mudah membuat penilaian-penilaian yang justru memperkeruh suasana. Karena ini yang sering kita dengar ya oleh pihak-pihak tertentu, bukan bergerak cepat, gercep membantu menolong, tapi malah sibuk memberi penilaian-penilaian yang buruk terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, walaupun tadi ini ada catatan yang menyatakan sunnatullah, tapi kita juga tidak punya hak
hak untuk menilai pihak-pihak lain yang terkena musibah. Nah ini nanti terjadi di Palestina, ya kan? Ini orang bikin pernyataan-pernyataan aneh, itu gara-gara Hamas memberi pelajaran serangan roket rudal ke Tel Aviv atau ke beberapa tempat, makanya Israel membombardir. Itu sebagai kesalahan mereka sendiri. Oh, ini malah unik lagi. Orang Hamas dan yang mereka memperjuangkan hak-haknya disalah-salahkan oleh pihak-pihak tertentu. Wah, itu baru tahu rasa gimana balasan Israel kepada mereka itu. Hanya melepaskan beberapa rudal dan meraih kemenangan sesaat, habis itu banyak korban yang lebih dahsyat dan lebih besar. Ini sibuk membuat kalimat-kalimat dan narasi yang mau memperkeruh suasana. Ada saja orang seperti itu. Ada yang dengar begitu ya? Nah ini bukannya kita mendoakan ya mereka yang mati syahid, mereka yang jadi korban luka-luka parah, ringan dan kehilangan tempat tinggal dan kebutuhan obat-obatan yang kurang dan sebagainya, bukan bergerak ya di samping mendoakan dan juga memberi donasi untuk mereka, tapi malah membuat kata-kata yang justru menyakitkan. Malah ada hati-hati, jangan kumpulkan dana untuk mereka itu teroris. Wah, ini marah lagi. Tapi giliran orang-orang Yahudi, tentara Israel membombardir, nggak mengatakan itu teroris, ini namanya juga tidak imbang gitu. Justru mereka yang merebut dan mereka yang seharusnya tanda kutip teroris malah dibela, didukung. Itu ada orang Indonesia. Dan yang disayangkan juga ada tanda kutip yang berlabel ustadz gitu loh. Ini sayang sekali. Ya mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita juga jangan mudah juga menyalahkan orang lain, tapi kita hati-hati. Jangan semudah itu kita bernilai. Ya, yang penting apa yang terjadi kita tentu mendoakan semuanya ya, baik yang terjadi di Palestina maupun juga kita mendoakan orang-orang yang menilai hal-hal yang negatif. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka dan menjaga lidah-lidah mereka dari kesuudzon terhadap apa yang terjadi di sana. Amin ya rabbal alamin. Ternyata sudah terbit dari tadi. Kemudian kita baca Al-Fatihah rasanya nggak bisa habis. Kita tuntaskan sampai halaman 16 bagian atas. Bentar. Masih sanggup Bapak Ibu? Wajahnya wajah ceria nih ya. Kemudian kita baca ya, disebutkan Maliki Yaumiddin sesudah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Halaman 16 adalah untuk tarhib. Nah ini bahasa Indonesia, nulis tarhib itu dari huruf H. Tarhib itu artinya mempertakutkan. Sesudah targhib ini pakai ghin ya, ghin itu menggembirakan. Jadi dalam bahasa Arab tarhib pakai H sama targhib pakai ghain. Ini artinya justru berlawanan. Pakai H tarhib menakutkan, kemudian targhib menggembirakan. Jadi setelah kita baca di dalam Al-Fatihah tadi Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin, itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu termasuk targhib, yaitu yang menggembirakan. Adapun Maliki Yaumiddin itu tarhib, yang menakutkan. Jadi setelah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang memberi, mengasihi, menganugerahi kebaikan-kebaikan, tiba-tiba Allah Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Allah akan membalas yang mereka-mereka yang buruk akan mendapatkan keburukan,
baik akan mendapatkan kebaikan. Ini dianggap tarhib. Nah, ini menakutkan. Ini cara memahami antara ayat dengan ayat. Ya, itu artinya keterkaitan ayat sebelumnya dengan ayat sudahnya. Jadi setiap ayat itu ada munasabatul ayat. Jadi dalam istilah ulumul Quran ada namanya munasabah. Munasabah itu kesesuaian. Kenapa tadi Malik Yaumiddin diletakkan setelah Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah itu tadi. Itu disesuaikan karena tadi Allah menghendaki targhib kemudian tarhib. Nah ini namanya munasabatul ayat. Hanya orang-orang yang memahami dengan dalam itu akan tahu munasabah. Dan jamaah di sini sudah ahli mendalam, spesialis spesialis ahli tafsir yang dalam ini. Jadi mendapatkan ilmu targhib dan tarhib dan mengajarkan agar kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mendidik hambanya dengan kedua macam pendidikan itu, yaitu Allah bersifat sayang kepada mereka dan memberi balasan atas segala apa yang mereka kerjakan, seperti yang telah difirmankannya dalam Quran surat 15 ayat 49. Nah, ini artinya Allah itu ada keseimbangan. Ya, kalau dalam bahasa mobil itu balance antara roda kanan roda kiri. Ya, artinya ada keseimbangan. Artinya dalam dunia pendidikan pun kadang memberi kasih sayang, tapi juga kadang harus ada teguran dan hukuman. Jangan gagal paham gara-gara seorang anak tidak mau jamaah sholat lalu ditegur, diberi peringatan, orang tuanya melapor ke polisi, lalu ditangkap guru agama tersebut yang tujuannya memberi pendidikan, malah diberi sanksi untuk membayar 50 juta. Kan lucu ini. Ini dunia aneh tapi nyata. Guru yang memang bertugas untuk memberi pendidikan dan memberi motivasi untuk sholat jamaah, karena anak ini tidak mau ikut sholat jamaah seperti hal teman-teman yang lain, lalu ditegur dengan cara guru itu. Rupanya anaknya lapor sepulang ke rumah ke orang tuanya lapor ke polisi bertindak menangkap gurunya, dipersidangkan, mau dihukum dan dikenai denda 50 juta. Ini sebenarnya bermasalah yang siapa ini? Anaknya atau gurunya? Ya, orang tuanya atau gurunya? Atau pihak-pihak yang terlibat di situ? Kok aneh, aparat yang melakukan tindakan terhadap laporan itu. Seharusnya, ya ini kan dunia pendidikan, mestinya laporan itu diabaikan. Jangan-jangan memang dia adalah pelakunya juga gitu. Nah ini memang sayang disayang di dunia kita ini malah terbalik, sehingga para guru langsung protes. Kalau ini tetap diterapkan hukuman kepada guru, denda 50 juta dan hukuman, kami persilakan para hakim, para polisi, orang tua ngajar anak dewe gitu. Jadi guru mau berhenti dari mengajar gitu, sebagai balasan, atau menghimbau anak itu tidak perlu lagi dimasukkan di sekolah manapun, nggak perlu, biar orang tuanya sendiri, silakan orang tuanya sendiri yang ngajar. Nah ini artinya emosional para guru juga ingin membalas apa yang mereka lakukan. Artinya sebenarnya kalau kita baca Al-Fatihah akan mendapatkan pelajaran. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi juga Malik Yaumiddin. Ini baru Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Malik Yaumiddin itu sudah satu pelajaran. Allah kadang memberi kasih sayang, memberi perhatian, tapi juga Allah ingin memberi peringatan dan bahkan balasan kepada mereka yang melanggar. Bukan kedzaliman, bukan kesalahan, tapi ini untuk keseimbangan. Dan ini bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat buat kita semuanya. Dan masih ada ayat-ayat selanjutnya. Jadi mohon bersabar membaca tafsir
walaupun surat Al-Fatihah butuh berkali-kali pertemuan. Masih kuat? Masih semangat? Mana semangatmu? Sampai jumpa lagi. Ila liqa fi yaumin qadim, pada hari yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.